Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 9 Februari 2026 bersama saya Pendeta Filemon. Dalam renungan hari ini, saya ingin memperlengkapi kita dengan pemahaman yang saya rasa perlu untuk disampaikan berkaitan dengan tema khotbah dari saudara kita, Guru Injil Eber kemarin, tentang bercerai atau tetap bersatu. Nah, di dalam salah satu poin khotbahnya dia menekankan bahwa eh, kita kalau misalnya ada pergumulan dalam keluarga, salah satu alasan mengapa kita bertahan tetap bersatu karena di dalam Tuhan ada kemungkinan, ada peluang bahwa situasi bisa berubah. Orang-orang yang melukai hati kita di dalam relasi itu bisa berubah. Nah, saya ingin menyampaikan ada kaitan dengan hal itu. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Kiranya Tuhan menolong kami untuk punya iman yang cukup besar untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup mengubah hati, bahkan hati yang paling keras sekalipun di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami dipanggil untuk setia, melakukan yang terbaik, melakukan bagian kami sambil berharap dan bersandar kepada Tuhan, agar ketika perubahan itu terjadi, kami sudah memperjuangkannya dengan segenap hati kami, dengan berdasarkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskan kebenaran ini, dan berkati setiap jemaat yang mendengar, supaya kami pun, terutama kami yang sedang dalam pergumulan, dalam relasi, boleh mendapatkan jawaban dan jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam Ezekiel pasal 11 ayat 19 ayat 20, Tuhan Allah berkata, Tuhan Allah menubuatkan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nubuatan yang Tuhan berikan adalah tentang bangsa Israel. Saudara yang sudah lama ke gereja tentu sudah familiar dengan cerita bagaimana bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk sejak dari mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir di zaman Musa. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk sehingga menimbulkan banyak kesusahan hati dari hamba Tuhan yaitu Musa yang melayani mereka. Dan ini adalah di zaman Yehezkiel di mana setelah bangsa Israel itu memiliki tanah perjanjian, memiliki raja-raja, tetapi mereka tetap tidak selalu setia. Ada masa di mana bangsa Israel itu begitu jauh meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan mengutus nabi-nabi, Tuhan memberikan peringatan-peringatan, bahkan Tuhan mendatangkan musuh-musuh mereka untuk mencobai mereka, untuk menegur mereka. Nah, di tengah-tengah situasi yang sedemikian, Tuhan Allah selalu memelihara, menjaga sebagian dari bangsa Israel itu untuk tetap setia. Nah, ayat yang kita baca ini adalah nubuatan tentang akan ada masa di mana Tuhan memberikan kebangunan rohani di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita harus perhatikan, ini bukan bergantung kepada perubahan hati bangsa Israel secara mandiri, melainkan ini adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan inilah yang menjadi inti daripada Injil kekristenan, bahwa pertobatan, perubahan yang sejati itu berasal dari Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu memperhatikan orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh, yang mengalami hidup baru, bukanlah orang yang tadinya baik-baik saja. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang tadinya orang yang keras hati, orang yang sukar, orang yang menentang Tuhan, orang yang garang. Tetapi ketika Tuhan bekerja di dalam hati mereka, perubahan itu nyata. Dan inilah Injil kasih karunia. Di dalam surat Roma, Rasul Paulus memberi kita gambaran Roma 11 ayat 5 hingga 8.
Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Perhatikan, menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Jadi ini berbicara sisa bangsa Israel yang tetap setia kepada Tuhan. Itu adalah menurut pilihan kasih karunia. Pilihan siapa? Pilihan Tuhan. Bukan karena perbuatan manusia. Jadi bukan bergantung pada manusia. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Ayat 7. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Ini berbicara soal eh, jemaat di Roma adalah orang-orang bukan Israel. Sebagian Israel, sebagian besar itu tetap keras hatinya, tidak mau percaya kepada Mesias, kepada Injil. Tetapi ada sebagian ya yang dipilih berdasarkan kasih karunia. Nah, orang-orang yang telah terpilih telah memperoleh, yaitu kalian, meskipun kalian bukan bangsa Israel. Orang-orang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Nah, saudara, ini berbicara tentang kekerasan hati manusia karena dosa. Karena dosa, mata hati manusia itu di sini memakai kata tidur nyenyak. Di dalam surat Efesus memakai kata mati karena pelanggaran-pelanggaran. Gambaran ini, tidur atau mati, menunjukkan ketidakmampuan untuk berubah dari dalam diri mereka sendiri. Karena Allah belum memberikan mereka kasih karunia. Jadi bagaimana? Kalau begitu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Nah, kita harus melakukan bagian kita, yaitu kita memberitakan Injil. Kita menunjukkan kasih karunia Allah itu begitu besar. Dan lewat cara itu, kita memohon agar Tuhan membuka mata, hati, dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh melihat terang cahaya Injil, dan mereka bisa berubah dan bertobat. Ya, kita bisa melihat sedikit dari strategi Rasul Paulus pada masanya adalah di dalam ayat 13 hingga ayat 14 dari pasal 11 yang sama. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Jadi konteksnya adalah Rasul Paulus menjelaskan kepada orang Kristen di Roma yang bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Mereka itu meskipun kaum pilihan Tuhan, tetapi hati mereka telah tegar. Tetapi Tuhan oleh kasih karunia-Nya menyelamatkan sebagian menurut pilihan kasih karunia. Nah, sekarang kalian itu orang yang bukan umat dari bangsa Israel, tetapi karena kalian adalah bagian umat pilihan Tuhan, makanya kalian percaya. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, aku ini Rasul Paulus, meskipun diutus Tuhan Yesus bukan kepada bangsa Israel, tetapi kepada orang bukan Israel seperti kalian ini, inilah kebanggaanku, inilah strategiku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku, yaitu orang Israel, melihat, oh kasih karunia Allah itu diberikan kepada bangsa yang bukan Yahudi. Moga-moga di antara mereka ada yang iri, lalu akhirnya mereka bertobat, menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita sama-sama seperti bangsa Roma, kita bukan orang Israel. Tapi kalau kita diselamatkan itu adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena ada sesuatu yang baik dalam diri kita. Nah, bagaimana sekarang kita menghadapi orang yang sulit, orang yang sukar di dalam hidup kita, orang yang menimbulkan kekecewaan, sakit hati, bahkan kemarahan dalam hati kita? Bagaimana sikap kita? Bangkitkan cemburu mereka. Bukan dengan cara kita berselingkuh dengan orang lain, bukan dengan cara kita
berjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Tidak, tetapi kita membagikan cemburu dengan melihat, menunjukkan betapa damainya hidup kita, betapa sukacitanya, meskipun hati kita diberikan perlakuan yang buruk, kita mengampuni, kita tetap menjawab dengan sabar. Kita tetap mendoakan, bukan mendoakan agar dia celaka, tetapi mendoakan agar dia merasakan kasih Tuhan, agar dia menemukan tujuan hidup yang sebenarnya, agar dia menerima pengampunan dari Tuhan, agar dia diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, ini tidak akan sanggup kalau kita mengandalkan sumber daya diri kita, kesabaran kita, kemampuan kita. Kita justru perlu bergantung kepada Tuhan. Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan berikan saya cukup kasih untuk bisa menerima ya pukulan-pukulan, perkataan-perkataan pedasnya. Agar perkataan-perkataan pedasnya itu atau pukulan-pukulan itu seperti jatuh di tempat yang empuk, sehingga pukulan yang terkeras pun tidak melukai hati saya. Setelah perkataan ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi ini adalah sebuah kebenaran. Saudara bisa perhatikan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang pada zaman Tuhan Yesus. Bagaimana kata-kata itu sebetulnya sangat melukai. Jikalau engkau anak Allah, turunlah, selamatkan dirimu, lalu selamatkan kami. Jikalau engkau anak Allah, lakukan ini, lakukan itu. Kata-kata yang menghina, yang menghujat, padahal Tuhan Yesus adalah Allah, anak Allah yang hidup. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka berbuat. Dan di antara orang-orang yang menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan melihat bagaimana Tuhan Yesus mati dalam ketenangan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Seorang yang keras, seorang pejuang yang tangguh, yang bengis, yaitu kepala pasukan, bertobat. Dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Berarti Bapak Ibu sekalian, inilah strategi yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa mengubah orang, betul, tetapi kita bisa mempengaruhi orang. Contoh, saudara. Misalnya katakanlah orang yang biasa melukai hati saudara, kembali melukai hati saudara. Sebagai contoh saja, misalnya dia berkata, kamu itu memang bodoh, kamu itu selalu bodoh, kamu itu selalu melakukan hal-hal yang salah. Nah, saudara, ada 3 respon yang mungkin. Yang pertama, saudara, adalah merespon dengan membela diri. Enak aja saya bodoh. Kamu itu yang bodoh. Saudara, kalau saudara merespon seperti itu, bisa saudara tebak kira-kira apa yang akan terjadi. Situasi akan semakin memanas, bukan? Atau saudara bisa memilih respon yang kedua, yaitu saudara diam saja. Diam saja. Tidak merespon, tidak berkata-kata apapun. Saudara hanya mendengar, dan tidak mengatakan apapun. Respon itu akan menimbulkan efek yang berbeda. Bisa saja dia semakin menjadi-jadi, bisa saja dia akhirnya menyerah, bisa saja dia berubah. Yang ketiga, kalau saudara merespon dengan lembut, ya saya ada melakukan kesalahan, atau misalnya saudara berkata, karena saudara tidak tahu apa kesalahan saudara, saudara bisa berkata seperti ini, sorry kalau saya membuat kamu marah, tetapi saya belum mengerti di mana letak kesalahan saya. Bisakah kamu jelaskan? Saudara dengan bertanya seperti itu dan menunggu responnya, saudara bisa melihat ada tanggapan yang mungkin akan berubah dibandingkan kalau saudara memilih opsi yang pertama. Nah, singkatnya adalah untuk mengupayakan perubahan. Di satu sisi kita bersandar pada anugerah Tuhan. Betul, itulah satu-satunya, itulah perubahan yang permanen yang Tuhan kerjakan. Tetapi kita mesti mempersiapkan, ya. Kita harus mengerjakan bagian kita. Kita tidak bisa mengubah seseorang, tapi kita bisa mempengaruhinya. Dan pengaruh itu harus berasal dari hati yang sudah diubahkan oleh Injil Tuhan Yesus. Injil yang dapat mengubah hati orang. Rasul Petrus pernah berkata, kasih menutupi
banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Artinya dengan kasih kita bisa mengcover, kita bisa mempengaruhi pelanggaran-pelanggaran yang sudah terlanjur terjadi, baik itu dilakukan oleh orang lain, mungkin juga yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan semakin memperlengkapi saudara menghadapi orang-orang yang mungkin dikategorikan orang yang sulit. Dan perubahan itu nyata. Kalau itu terjadi, saudara, hidup kita akan jauh berubah. Kita tidak hanya menjadi lebih nyaman, tetapi kita menyelamatkan satu jiwa yang kekal, yang berharga di mata Tuhan. Selamat berjuang, selamat bertekun di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara.